Beberapa waktu lalu, seorang bapak berusia 61 tahun datang ke ruang praktek saya. Ia datang bersama istrinya, berjalan pelan tapi rapi dan tenang. Kalau dilihat sepintas, beliau tampak baik-baik saja. Badannya tidak kurus, tidak terlihat sakit. Masih sering mengantar cucu ke sekolah. Masih aktif di lingkungan rumah. Banyak orang seperti beliau merasa dirinya sehat. Dan secara kasat mata, memang terlihat sehat. Tapi saat hasil pemeriksaan keluar, ceritanya berbeda. Tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya naik, dan fungsi jantungnya mulai menurun perlahan. Saat itu, saya tidak langsung menyalahkan apapun. Saya tahu, menyalahkan tidak akan memperbaiki keadaan. Saya hanya bertanya pelan, dengan nada biasa. "Pak, sehari-hari makannya bagaimana?" Beliau tersenyum kecil, lalu menjawab dengan yakin, "Saya makan biasa saja, Dok, seperti orang Indonesia pada umumnya." Kalimat itu adalah kalimat yang paling sering saya dengar dari pasien usia 50 tahun ke atas. Dan justru disitulah masalahnya bermula. Saya Dr. Arsiel. Selama bertahun-tahun menangani pasien usia lanjut, saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia berubah seiring bertambahnya usia. Tapi kebiasaan makan seringkali tertinggal di masa lalu. Banyak orang masih memperlakukan tubuh usia 60 tahun seolah-olah masih berusia 30 tahun. Padahal kenyataannya, tubuh sudah bekerja lebih lambat. Organ-organ tidak sekuat dulu. Dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri juga menurun. Apa yang dulu terasa aman saat usia 30 atau 40 tahun, belum tentu aman ketika usia melewati 50. Masalah jantung pada usia lanjut hampir tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia tidak muncul karena satu kali makan, tidak juga karena satu hari lalai. Penyakit jantung datang perlahan, diam-diam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, sambil berkata dalam hati, "Ah, tidak apa-apa, saya sudah biasa begini." Bertahun-tahun kebiasaan itu mengendap, sampai akhirnya tubuh tidak lagi sanggup menyesuaikan diri. Banyak pasien saya memiliki pola makan yang hampir sama. Pagi hari makan nasi putih, telur atau tempe goreng, ditemani teh manis hangat. Siang hari nasi putih lagi, dengan ikan asin, sambal atau gorengan. Malam hari nasi putih lagi, dengan lauk sederhana karena merasa tidak perlu makan banyak. Jika Anda mendengar pola ini, mungkin Anda berpikir, itu kan normal, itu makanan orang Indonesia. Dan memang benar, itu normal. Tapi saya ingin Anda ingat satu hal penting. Normal tidak selalu berarti aman. Kita hidup di budaya yang sudah terbiasa dengan nasi sejak kecil. Nasi dianggap belum makan jika belum makan nasi. Tapi tubuh usia lanjut tidak lagi membutuhkan karbohidrat sebanyak dulu. Setelah usia 50 tahun, cara tubuh memproses makanan berubah. Nasi putih, meskipun tidak terasa manis di lidah, sangat cepat berubah menjadi gula di dalam darah. Ketika gula darah sering naik, tubuh berusaha melindungi diri dengan menyimpannya sebagai lemak. Dan lemak ini tidak hanya tersimpan di perut atau pinggang. Lemak juga menempel di dinding pembuluh darah. Perlahan, pembuluh darah jantung menjadi lebih kaku, lebih sempit. Aliran darah tidak lagi selancar dulu. Proses ini tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan keluhan langsung. Itulah sebabnya banyak orang merasa baik-baik saja sampai suatu hari muncul sesak, pusing, atau cepat lelah. Saat itulah mereka berkata, "Kok tiba-tiba begini, Dok?" Padahal tidak pernah tiba-tiba. Sekarang kita bicara soal asin. Banyak lansia berkata kepada saya tidak pakai garam banyak, Dok." Dan biasanya mereka jujur. Mereka memang tidak menambahkan garam di meja makan. Tapi yang sering terlupakan adalah ini. Garam tersembunyi di banyak makanan sehari-hari. Ikan asin,
kecap, sambal, kerupuk, makanan instan. Semua itu terasa kecil, seolah tidak berbahaya. Tapi jika dikonsumsi setiap hari, dampaknya besar. Setiap asupan asin membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Ketika cairan bertambah, jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir. Sekali, dua kali tidak masalah. Tapi jika ini terjadi setiap hari, selama bertahun-tahun, jantung akan bekerja melebihi kemampuannya. Tekanan darah naik perlahan, tanpa terasa. Banyak orang baru tahu dirinya hipertensi setelah jantungnya mulai bermasalah. Lalu gorengan. Tempe dan tahu adalah makanan yang sangat baik, murah, mudah didapat, dan bergizi. Tapi ketika digoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali, minyaknya berubah. Minyak yang dipakai berkali-kali menghasilkan lemak yang merusak pembuluh darah. Banyak orang merasa sudah hidup sehat karena jarang makan daging. Mereka berkata, "Saya ini makannya tempe tahu saja, Dok." Tapi hampir setiap hari, tempe dan tahu itu digoreng. Lemak jahat masuk ke dalam darah sedikit demi sedikit. Tidak terasa, tidak langsung sakit. Sampai suatu hari, jantung mulai memberi tanda. Tandanya bisa berupa cepat lelah, mudah ngos-ngosan, atau dada terasa tidak nyaman. Belum lagi minuman manis. Teh manis hangat di pagi hari, kopi susu di sore hari, sirup saat berkumpul keluarga. Karena bentuknya cair, gula dari minuman ini masuk ke darah jauh lebih cepat dibandingkan gula dari makanan padat. Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah gula. Gula berlebihan mempercepat kerusakan pembuluh darah jantung. Hal lain yang sering saya temukan adalah kurangnya protein dan serat. Banyak lansia makan sedikit lauk karena takut kolesterol. Padahal tidak semua protein itu berbahaya. Otot jantung adalah otot. Ia membutuhkan protein agar tetap kuat dan mampu memompa darah dengan baik. Sayur dan serat membantu membersihkan pembuluh darah, membantu pencernaan, dan menjaga gula darah tetap stabil. Tapi seringkali, piring makan dipenuhi nasi, sementara sayur hanya sedikit. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Penyakit jantung jarang disebabkan karena satu kesalahan besar. Ia hampir selalu disebabkan oleh kesalahan kecil yang dilakukan setiap hari, dengan niat yang sebenarnya baik. Kabar baiknya, jantung tidak menuntut perubahan ekstrim. Ia tidak meminta Anda berhenti makan semua makanan kesukaan. Ia hanya meminta agar tidak disakiti terus-menerus. Mengurangi nasi putih secara perlahan, menambah sayur di setiap waktu makan, mengurangi asin dan gorengan, memilih protein yang lebih sehat, dan cukup minum air putih. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Usia memang tidak bisa diputar ulang, tapi cara kita memperlakukan tubuh hari ini akan menentukan bagaimana kita hidup 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Jantung tidak menuntut makanan mahal, ia hanya menuntut pola makan yang lebih bijak. Jika suara ini terasa seperti sedang menceritakan hidup Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Dengarkan sinyal itu sebelum ia berubah menjadi peringatan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jika suara ini bermanfaat, ikuti channel ini. Di sini, kita belajar makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk hidup lebih panjang, lebih tenang, dan tetap bermartabat di usia senja.